Kali ini bersama saya akan hadir Pak Wiharjo, Kepala Sekolah SMKN 1 Bintan. Ya, beliau sangat berprestasi, bahkan salah satu karyanya adalah mengubah lagu yang berbicara tentang bagaimana SMK itu bisa juga menjadi CEO. Baiklah, kita sapa dulu Pak Wiharjo yang dari Jakarta cukup jauh ya perjalanannya, sama dengan teknologi kita bisa berjumpa langsung. Selamat sore Pak Wiharjo. Selamat sore Ibu Dr. Bulani Yunus, dosen saya yang sangat menginspirasi, mentor. Biasa. Iya Pak. Di tengah waktunya sangat padat, saya beruntung nih Pak Wiharjo ini menyempatkan ya mau menyapa kita semua. Bagaimana kabarnya di Bintan Pak saat ini? Alhamdulillah Bu, sudah mulai membaik. PPKM sudah diturunkan dari level 4 ke level 3. Ya. Jadi sudah bisa pembelajaran secara luring Bu. Oh sudah luring Pak ya sekarang. Siap Bu. Ya. SMK di tahun ini ada berapa Pak mahasiswa barunya? Siswa kami ada 330-an Bu. Jadi secara keseluruhan sudah 1000-an siswa sekarang sekolah. Luar biasa ya. Ya, kita akan mengangkat SMK beserta dengan siswanya yang sangat luar biasa bagi saya karena mereka memiliki prestasi yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat luas ya. Pak Wiharjo boleh bercerita bagaimana siswa-siswa Bapak yang mungkin di kelas 12 ya, mereka sudah mulai merintis usaha ataupun bahkan mungkin alumninya Pak, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia untuk kita semua. Salam sehat juga di tengah pandemi ini, mudah-mudahan selalu tetap semangat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Amin. Mohon maaf Bu, saya bercerita sedikit, mohon waktunya, bahwa SMK Negeri 1 Bintan Utara ini, seperti yang ada di background kami itu diapit oleh tiga negara kita nih, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Wow. Jadi secara geografis kami berada di lingkup paling luar di etalase Indonesia ini. Yeah. Berbicara masalah SMK, kalau di sekolah kami itu diapit oleh 2 kawasan industri internasional, yaitu kawasan industri Bintan dan kawasan industri pariwisata internasional Lagoe. Perkembangannya SMK tempat kami itu awalnya itu baru menerima siswa baru 30. Sekarang sudah 1000-an. Dengan perkembangan ada 7 kompetensi keahlian. Mulai dari kompetensi teknik komputer dan jaringan, kemudian teknik elektronika industri, kemudian teknik instalasi tenaga listrikan, teknik kendaraan ringan, teknik sipil, kemudian juga ada pariwisata dan perhotelan, dan itu semua untuk menyambut kondisi pasar kerja yang ada di Bintan ini. SMK itu lulusannya harus punya BMB, yaitu satu bekerja. Iya. Nah, memang passionnya kalau SMK masuk SMK itu jangka pendeknya untuk bekerja, memenuhi pasar kerja. Iya. Kemudian melanjutkan juga bisa, ini fleksibilitasnya yang uniknya di situ SMK ini. Bisa langsung melanjutkan, bahkan ada kelebihannya kalau melanjutkan ini. Kami sudah SMK pada umumnya sudah bekerja sama dengan Politeknik untuk menjalin fast track ya, percepatan di mana untuk mata pelajaran atau bidang diklat tertentu itu sudah diakui dan menjadi pengurangan beberapa semester. Jadi lebih singkat dia menyelesaikan program untuk D4-nya tadi. Berikutnya adalah menjadi wirausaha. Memang prosentasenya jauh lebih sedikit dari yang prosentase yang awal. Jadi
pada umumnya persentasenya bekerja itu 80-an%. Kemudian melanjutkan sekitar ya 15% atau yang lainnya itu ya berwirausaha, persentasenya sangat amat sedikit gitu. Begitu Bu untuk awalnya. Luar biasa ya Pak ya. Jadi sebetulnya peluang untuk melanjutkan kuliah, berwirausaha ataupun dia akhirnya bekerja ya, itu terbuka untuk lulusan SMK. Nah, barangkali Pak Wiharjo bisa menyampaikan satu contoh profil Pak yang bekerja. Mungkin mereka sudah bekerja di mana sesuai jurusan yang tadi Bapak sampaikan. Di mana? Ya, ya. Terima kasih Bu. Jadi jurusan di tempat kami di perhotelan ini juga dekat itu. Kemudian dekat lokasi wisata internasional. Cuma dalam masa pandemi ini agak stuck Bu ya. Oh iya. Tapi sudah ada beberapa yang on the job training atau yang PKL di sana itu sudah menerima orderan untuk nanti bisa bekerja di sini. Begitu pandemi sudah mulai berrelaksasi, langsung dari pihak perusahaan atau industri wisata tadi sudah menyampaikan kepada para peserta PKL. Kemudian untuk yang unik lagi di industri manufaktur Bu. Ini justru di masa pandemi ini luar biasa produksinya. Jadi termasuk anak-anak kami itu belum terima ijazah itu, hanya surat keterangan lulus itu sudah bisa langsung direkrut perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar ini, kawasan perusahaan internasional ini. Dan pada umumnya dari kawasan industri itu datang ke sekolah untuk langsung bekerja sama dengan bursa kerja khusus yang ada di sekolah ini untuk kerjasama rekrutmen. Jadi yang buat daya tarik itu, karena di sini mohon maaf ini daerah pulau ya tempat kami itu. Jadi cara berpikirnya itu sangat praktis ya masyarakat. Begitu selesai langsung bekerja, tidak menunggu jeda yang lama, itu merupakan daya tarik sendiri. Ya, untuk level SMK ya. Dan rata-rata mereka sebelum lulus, sebelum mendapat ijazah sudah mendapat pekerjaan ya Pak ya? Pada umumnya begitu Bu, yang ya, ini rata-rata menarik, luar biasa ya Pak ya. Ya, terlepas dari tadi ada jurusan yang memang masih stuck karena pandemi, tapi juga tetap punya harapan ya Pak ya, bahwa jurusan ini juga akan terus berkembang ya Pak ya. Iya betul Bu. Sebelum pandemi itu bahkan itu jurusan yang sangat diidamkan. Rata-rata mereka memiliki income berapa Pak? Saya juga iseng-iseng tanya, berapa gajimu di sana? Ada UMK ya? Kira-kira berapa? Gaji saya kalau mau ambil OT ya antara 8 sampai 10 juta Pak. Kalah ini gaji Bapak ini saya bilang. Bapak udah mau pensiun ini. Gaji pokok belum sampai 6 juta. Iya. Ya kira-kira gitu. Biasa ya, inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat umum ya, bahwa lulusan SMK kalaupun bekerja itu dia dapat memiliki penghasilan yang juga kompetitif ya Pak ya, bahkan bisa melebihi dari sarjana. Nah, bagi yang tadi lanjut kuliah kan ada yang dia langsung fast track jadi D4 ya Pak, selevel dengan betul. Itu ya. Dan itu rata-rata di mana saja Pak mereka lanjutnya? Kami di sini ada Politeknik Negeri itu di Batam Bu ya. Di Batam ini ada Politeknik Negeri. Ya. Kemudian ada di sini Sahid, ada juga Politeknik Sahid. Dan ada PBC, Politeknik Bintan Cakrawala. Ini punya kawasan industri pariwisata internasional Bu. Ini kami sudah menjalin kerjasama itu. Dan ini kalau nanti betul dilaksanakan proyek jembatan itu antara Batam Bintan itu memerlukan suatu penyerapan tenaga kerja yang sangat luar biasa di bidang manufaktur. Manufaktur ya Pak ya. Baik, kalau yang berwirausaha Pak, kira-kira Bapak bertemu dengan siapa Pak yang dari lulusan yang Bapak didik ini? Ya, saya sambil berseloroh juga begitu kadang sama alumni-alumni. Kalau kalian hanya sebagai pegawai itu Bapak belum bangga, karena
sama saja dengan bapak itu, tapi belum bisa menggaji orang. Tapi kalau Anda sudah terlahir sebagai pengusaha, saya baru hormat pada kalian kalau ketemu. Ini ada beberapa alumni yang sudah kembali dan memberikan kontribusi juga, itu ada di sana bergerak di bidang rumah kapal Indonesia. Mungkin ada di webnya, ada itu rumah kapal Indonesia. Ya. Itu dia jurusan apa, Pak? Dia jurusan elektronika, Bu. Jadi awalnya itu pemasangan radar itu, Bu ya. Jadi beliaunya itu cerita begini. Saya dulu hanya modal berani, Pak. Memang pengusaha itu yang pertama itu harus berani mengeksekusi. Nah, baru pinter nomor 2 kalau pengusaha. Yang penting keberaniannya itu. Iya, Pak, saya dulu nekat-nekat itu pas masang radar ada badai gitu cerita. Ternyata yang saya pasang itu kok tahan terhadap badai, yang lain-lain itu sudah pada blackout. Tempat yang saya kerjakan itu tidak, jadi akhirnya jadi rekanan itu dan saya bergabung di rumah kapal Indonesia begitu. Dan ya omsetnya sudah Bu, miliaran ya, saya main tendernya. Jadi dia ownernya, Pak? Iya, dia punya owner perusahaan sendiri, bekerja sama di dalam rumah kapal Indonesia tadi. Wow, membanggakan sekali. Itu yang perlu diketahui oleh para masyarakat ya, bahwa ternyata banyak cara untuk berhasil, dan salah satunya adalah melalui sekolah di SMK ya. Dengan keberhasilan mereka, Pak, kira-kira apa yang membuat mereka tuh bisa berhasil seperti itu, Pak Wiharjo? Baik, Bu. Jadi seperti yang selalu kita di industri itu, di perusahaan, di PT-PT yang ada di sini, saya kadang ngobrol sama CEO-nya, Bu ya. Apa sih yang diperlukan di perusahaan itu, yang paling utama apa? Beliaunya mengatakan, kami itu yang kami perlukan adalah soft skill, harus kuat. Nah, kalau soft skill itu dibentuknya itu berlapis-lapis gitu. Jadi kalau masih kurang pandai, bisa kita ajari, bisa kita belajar. Tapi kalau di bidang skill kurang terampil, bisa kita latih. Tapi kalau soft skill-nya itu juga kurang bagus, maka akan terkendala kedua-duanya itu. Itu CEO di Paper and Book itu yang kawasan Asia Tenggara, Bu. Jadi sesuai dengan apa sekarang program sekarang ini yang di vokasi ini, bagaimana menguatkan soft skill seperti yang didengung-dengungkan Pak Dirjen itu, ya memang benar adanya itu. Memang soft skill-nya harus dikuatkan. Betul, setuju ya Pak ya. Jadi memang soft skill dikuatkan di SMK Negeri 1 Bintan ini ya Pak ya. Betul. Jadi ya tentu hard skill juga akan mendukung, tapi yang paling utama adalah soft skill. Nah, bagaimana Pak contoh dari mereka mendapat pembekalan soft skill di SMKN 1 Bintan ini Pak? Baik Bu, jadi soft skill itu yang pertama kita menanamkan adanya disiplin. Kami kalau masa pengenalan sekolah itu Bu, itu kami juga mendatangkan dari institusi Angkatan Laut di sini untuk melatih tentang kedisiplinannya, kemudian hierarki dan tata kelola, tata kerja itu, karena biasanya dari basicnya sana itu nanti akan membekas gitu. Kami bekerja sama dengan Pangkalan Angkatan Laut di sini. Berikutnya tentang pelaksanaan harian baik di workshop maupun di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah kami itu banyak pohon-pohon yang besar ya, hasil penanaman dari dulu. Ini juga mewarnai terhadap sikap pada siswa ini ya, dalam kondisi yang sejuk dan oksigen banyak itu juga punya pengaruh terhadap perilaku personal ya. Makanya kalau saya lihat di Jogja di Gajah Mada itu pohonnya kayak hutan itu, membentuk soft skill yang memang peduli lingkungan juga sebenarnya itu. Berikutnya juga di tempat ibadah Bu, kami tiap Jumat itu juga yang Islam sesuai dengan rohani Islam, kemudian yang Kristen juga membentuk kelas untuk mengadakan ibadah tersendiri.
Terus yang Buddha juga begitu, karena komunitas Buddha di sini daerah kami juga banyak, Bu, gitu. Cukup banyak. Jadi spiritual atau seperti itu biasanya kemanusiaannya ditinggikan itu ya, peduli terhadap sesama gitu, Bu. Ya, baik. Jadi tadi yang paling menarik adalah yang terakhir sebetulnya ya Pak ya, spiritualitas ya Pak. Itu juga mendukung soft skill dari setiap siswa, bahkan mungkin sampai dia menjadi alumni, menjadi profesional, menjadi pengusaha ya Pak ya, ataupun dia lanjut berkuliah ya. Baik Pak Wiharjo, luar biasa menarik ya, profil SMK N1 Bintan itu sudah kita dapat melalui siswanya, alumninya, proses tadi soft skill-nya yang dilakukan di SMK N1 Bintan, semoga menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya. Ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan Pak di akhir? Terima kasih Bu ya. Pesan untuk generasi muda penerus bangsa ini, jadilah pengusaha, maka Anda akan menjadi manusia-manusia unggul ke depannya nanti. Demikian Bu, terima kasih. Ya, baik, luar biasa Pak Wiharjo. Jadi kita para millennials ya, semoga mimpi-mimpi kalian tercapai, dan tentu saja tadi ada satu peluang melalui sekolah vokasi yaitu SMK, dan kalau kalian berada di Pulau Bintan dan mungkin Batam ya Pak ya, kesempatan untuk lanjut di SMKN 1 Bintan ya. Ini adalah sebuah profil yang luar biasa. Terima kasih Pak Wiharjo, kita akhiri. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Mungkin kita nanti interview owner dari kapal Indonesia tadi Pak ya. Siap Bu. Baik, ya, SMK bisa Bu. SMK bisa, hebat. SMK hebat, SMK bisa hebat ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa kembali Pak Wiharjo.